Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang momentum, impuls, dan tumbukan. Nah, untuk bagian yang pertama, kita akan mempelajari tentang momentum dan impuls. Di sini kita berikan contoh pada permainan kasti. Di sini terdapat bola yang sedang bergerak, kemudian dipukul, sehingga pada akhirnya nanti bola akan memantul dan berlawanan arah. Nah, hal yang berhubungan dengan itu adalah yang pertama, momentum. Momentum adalah tingkat kesukaran sebuah benda untuk digerakkan atau dihentikan. Jadi karena merupakan tingkat kesukaran benda untuk digerakkan atau dihentikan, di sini ada dua faktor penting mengenai momentum. Yang pertama adalah massa benda. Yang pasti semakin besar massa benda akan semakin sukar untuk benda itu digerakkan atau dihentikan. Kemudian karena berhubungan dengan gerak benda, pasti di sini juga akan berhubungan dengan kecepatan. Sehingga momentum ini seringkali didefinisikan sebagai hasil perkalian antara massa dengan kecepatan. Atau di sini dapat dirumuskan bahwa momentum atau yang di sini diberi simbol P, ini adalah momentum, sama dengan massa atau M dikali dengan kecepatan atau V. Nah, momentum ini merupakan besaran vektor, karena di sini nilai kecepatan itu adalah besaran vektor. Sehingga perubahan arah dari gerak benda itu akan mempengaruhi nilai dari momentum. Dan yang selanjutnya di sini adalah impuls. Impuls dapat didefinisikan sebagai perkalian antara gaya rata-rata dengan waktu kontak antara kedua benda. Sehingga besarnya impuls atau di sini diberi simbol I, ini sama dengan F atau gaya dikali dengan delta T. Ini adalah selang waktu kontaknya. Dan impuls ini juga merupakan besaran vektor. Nah, untuk hubungan antara momentum dan impuls, jadi besarnya perubahan momentum dari benda sangat dipengaruhi adanya impuls yang bekerja pada benda itu. Dengan kata lain, impuls adalah perubahan momentum. Sehingga dapat dirumuskan I sama dengan delta P. Dengan penjabarannya, I tadi F kali delta T, sedangkan delta P penjabarannya M dikali dengan delta V. Nah, sehingga di sini tadi ketika bola pada permainan kasti tadi, ketika bola, nah di sini ya, tadi yang awal. Nah, jadi ketika bolanya bergerak, ini dia punya momentum. Dan dari pemukulnya ini ketika mengenai bola, di sini akan terjadi impuls. Nah, setelah terkena pemukul, bolanya ini akan memiliki momentum yang berubah atau berbeda dari momentum awalnya. Nah, berikut ini adalah materi tentang tumbukan dan hukum kekekalan momentum. Tumbukan adalah pertemuan dua benda yang relatif bergerak. Ketika bergerak, maka tentu saja benda memiliki kecepatan, sehingga benda nanti memiliki momentum P, M kali V, dan energi kinetik.
EK sama dengan setengah MV kuadrat. Pada setiap jenis tumbukan berlaku hukum kekekalan momentum, tetapi tidak selalu berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Secara matematis, hukum kekekalan momentum dituliskan sebagai berikut. Jadi, PA plus PB sama dengan PA aksen plus PB aksen. PA plus PB ini adalah momentum sebelum tumbukan, sedangkan yang PA aksen plus PB aksen ini adalah momentum setelah tumbukan. Atau bisa dituliskan MAVA plus MBVB sama dengan MAVA aksen plus MBVB aksen. Tumbukan dibagi menjadi 3 jenis seperti di awal tadi, yaitu tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting. Nah, yang pertama, tumbukan lenting sempurna. Pada tumbukan lenting sempurna berlaku yang pertama hukum kekekalan momentum. Yang kedua, berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Dan yang ketiga, nilai koefisien restitusinya itu sama dengan 1. Nah, sebagai contoh ini. Ini adalah bentuk dari ayunan Newton atau namanya Newton's cradle, ya. Jadi di sini berlaku hukum kekekalan momentum, hukum kekekalan energi kinetik, dan nilai koefisien restitusinya 1. Atau di sini berlaku tumbukan lenting sempurna. Dan yang kedua, tumbukan lenting sebagian. Nah, pada tumbukan lenting sebagian ini, yang pertama berlaku hukum kekekalan momentum. Dan yang kedua, nilai koefisien restitusinya antara 0 sampai 1. Nah, di sini tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik karena sebagian energinya akan berubah menjadi bentuk energi yang lain. Nah, contohnya di animasi ini. Jadi ada dua benda bertumbukan. Gitu. Nah, dan yang ketiga adalah tumbukan tidak lenting. Untuk tumbukan tidak lenting ini berlaku hukum kekekalan momentum dan kemudian nilai koefisien restitusinya atau E sama dengan 0. Oh ya, maaf ya, ini harusnya tumbukan tidak lenting. Nah, kemudian setelah itu pada tumbukan tidak lenting ini pada akhirnya nanti kedua benda akan menyatu. Jadi mereka berdua akan bergerak secara bersamaan. Nah, contohnya ini. Nah, terlihat ketika satu benda kemudian menumbuh benda lain dan akhirnya bergerak bersama-sama. Nah, demikianlah untuk jenis-jenis tumbukan dan berdasarkan dari koefisien restitusinya. Nah, jadi demikian tadi untuk jenis-jenis tumbukan berdasarkan koefisien dari Nah, jadi ini tadi adalah jenis-jenis tumbukan yang juga berdasarkan dari koefisien restitusinya. The sound of silence. Oke, sekarang kita menuju pada pembelajaran yang ketiga, yaitu mengenai koefisien restitusi dari benda yang jatuh bebas. Nah, pasti di sini kalian pernah melakukan percobaan atau mungkin dengan tidak sengaja kalian menjatuhkan sebuah bola atau sebuah benda, kemudian benda itu akan memantul. Nah, ternyata tinggi pantulan dari benda tersebut lebih rendah daripada ketinggian awalnya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, hal ini bisa dijelaskan mengenai
koefisien restitusi dari benda yang jatuh tersebut. Nah, ini. Jadi, sebenarnya untuk sebuah bola yang dijatuhkan itu merupakan contoh dari tumbukan lenting sebagian. Dan di sini disebutkan, contoh tumbukan lenting sebagian adalah tumbukan antara bola dengan lantai. Misalkan di sini sebuah bola bermassa M. Nah, di sini misalkan sebuah bola bermassa M dilepaskan dari ketinggian awal H1 dan kemudian setelah menumbuk lantai maka ketinggiannya akan mencapai H1 aksen. Nah, di sini pada peristiwa ini kecepatan awal dan kecepatan akhir hanya berasal dari benda yang sama, yaitu dari bola ini. Nah, sehingga sesaat sebelum menumbuk lantai, kecepatan bola adalah misalkan V1 ini sama dengan minus akar 2GH1. Dan tanda minus pada V1 itu tadi menyatakan arah kecepatan bola ke bawah. Sesaat setelah tumbukan, maka kecepatan bola akan bernilai positif. Karena setelah tumbukan, arah dari bola tersebut ke atas. Sehingga di sini persamaannya V1 aksen ini sama dengan akar 2GH1 aksen. Nah, sehingga untuk koefisien restitusi dari lantai dengan bola ini dapat dirumuskan sebagai berikutnya. Di mana E sama dengan minus V1 aksen dibagi V1. Nah, jadi ini koefisien restitusinya dapat dirumuskan besarnya E sama dengan minus V1 aksen dibagi dengan V1. Karena di sini hanya berasal dari satu benda. Nah, ketika kita jabarkan maka E sama dengan minus V1 aksen tadi akar 2GH1 aksen dan nilai dari V1 ini tadi adalah minus akar 2GH1. Sehingga di sini ada 2 minus bisa saling menghilangkan atau minus dibagi dengan minus menghasilkan nilai positif. Kemudian di sini akar 2G memiliki nilai yang sama sehingga bisa saling meniadakan. Sehingga untuk rumus akhir dari koefisien restitusi sebuah benda yang dijatuhkan ini sama dengan akar H1 aksen dibagi akar H1. Atau di sini dapat juga dituliskan besarnya E sama dengan akar H1 aksen dibagi H1. Nah, dari sini yang bisa kita simpulkan atau yang pasti untuk nilai dari koefisien restitusi ini sama dengan akar dari tinggi pantulan dibagi dengan tinggi sebelumnya. Jadi misalkan ini tadi adalah pantulan pertama, maka di sini adalah ketinggian awalnya. Kalau seandainya di sini adalah pantulan kedua, maka nilai pembaginya adalah tinggi pantulan yang pertama. Dan misalkan lagi kalau ini pantulan ketiga, berarti pembaginya adalah pantulan yang kedua dan seterusnya seperti itu. Dan mereka memiliki nilai yang sama.